Oke baik, selamat siang untuk semua. Perkenalkan nama saya Pemriang Ritsae dengan NIM 190106065, mahasiswa prodi Program Studi Pendidikan Kimia semester 7 kelas A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit permasalahan lingkungan yang terjadi di daerah saya, yaitu di Kabupaten Timur Tengah Selatan, untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah kimia lingkungan. Oke, yang akan saya jelaskan di sini mengenai kebakaran hutan yang sering terjadi di daerah saya, yaitu Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nah, untuk pendahuluannya itu, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menimbulkan dampak negatif, diantaranya polusi udara hasil dari pembakaran hutan dan lahan. Nah, salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami permasalahan ini paling banyak adalah salah satunya itu Provinsi Jambi. Namun tidak dipungkiri bahwa selain Provinsi Jambi, ada Provinsi Nusa Tenggara Timur juga yang mengalami uh, permasalahan polusi udara. Nah, akibat dari kebakaran hutan dan lahan tersebut menimbulkan asap yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat, baik itu material maupun imaterial. Nah, kebakaran hutan di lahan Kabupaten Timur Tengah Selatan hampir setiap tahun terjadi. Wilayah kebakaran biasanya terjadi pada musim kemarau. Nah, lahan yang paling luas terbakar adalah hutan di wilayah setempat yang sengaja dibakar oleh oknum tertentu untuk memperluas lahan pertanian guna menyambut hujan agar bisa ditanami jagung dan sebagainya. Kebakaran hutan ini tentunya dapat menyebabkan kerugian dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Contohnya aspek budaya, ekonomi, kemudian dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Nah, yang akan kita bahas dalam yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama, pengertian kebakaran hutan, faktor-faktor penyebab kebakaran hutan, kemudian dampak kebakaran hutan yang terjadi terhadap lingkungan, kemudian kebakaran hutan di lingkungan Kabupaten Timur Tengah Selatan, kemudian hubungan konflik kebakaran hutan dengan budaya dan hukum setempat, kemudian solusi yang masyarakat TTS gunakan untuk mengatasi kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan itu sendiri, menurut Peraturan Menteri Kehutanan, pengertian kebakaran hutan adalah suatu keadaan di mana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan atau uh, hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis atau nilai lingkungan. Nah, menurut uh, Purbowaseso, kebakaran hutan dibedakan pengertiannya dengan kebakaran lahan. Perbedaannya terletak pada lokasi kejadiannya. Kebakaran hutan adalah kebakaran yang terjadi dalam kawasan hutan, sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan. Nah, berikutnya itu faktor-faktor penyebab kebakaran hutan. Ada beberapa, yaitu yang pertama pembakaran hutan, pembakaran lahan yang tidak dapat dikendalikan sehingga merembet ke masyarakat ke, maupun perusahaan. Namun, apabila pembukaan lahan dilaksanakan dengan pembakaran dalam skala besar, kebakaran tersebut sulit terkendali sehingga dapat menyebabkan lahan yang seharusnya tidak terbakar menjadi ikut terbakar juga. Kemudian, kedua itu penggunaan lahan yang menjadikan lahan rawan kebakaran, misalnya di lahan bekas hak pengusahaan hutan yang ada di daerah alang-alang. Nah, kemudian berikut itu faktor penyebab lainnya itu dalam beberapa kasus penduduk lokal juga melakukan pembakaran untuk memprotes pengambil alihan lahan mereka oleh perusahaan kelapa sawit. Itu adalah contoh untuk daerah-daerah yang terdapat kelapa sawit. Kemudian berikut itu tingkat padatan masyarakat yang relatif, pendapatan masyarakat yang relatif rendah sehingga terpaksa memilih alternatif yang mudah, murah dan cepat untuk pembukaan lahan. Kemudian kurangnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar peraturan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan. Kemudian faktor lainnya itu ada faktor alam seperti sambaran petir, lahar dari letusan gunung dan lain sebagainya.
Kemudian ada dari faktor-faktor tersebut yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan, terdapat berbagai dampak akibat kebakaran tersebut. Yang pertama ada dampak ekologi yang mengganggu proses ekologi antara lain suksesi alami, produksi bahan organik, dan dekomposisi, siklus unsur hara, siklus hidrologi, dan pembentukan tanah. Kemudian dampak ekologi hilang hasil hutan, contohnya itu kayu dan non-kayu, terganggunya aktivitas ekonomi baik dari sektor perkebunan, transportasi, pariwisata, perdagangan, dan sebagainya. Kemudian dampak yang berikut itu dampak terhadap kesehatan, gangguan kesehatan pernapasan ringan sampai akut, di mana asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan mengandung sejumlah gas dan partikel berbahaya seperti sulfur, karbon dioksida, karbon monoksida, formaldehid, adrenalin, bensena, nitrogen oksida, dan ozon. Nah, berikutnya itu kebakaran hutan di Kabupaten TTS. Kebakaran hutan di wilayah yang tempat tinggal saya itu sudah lama terjadi, masalah yang menjadi masalah utama juga di Nusa Tenggara Timur. Sebagai contoh, pada Pelita 4 terjadi kebakaran hutan seluas 24.021,11 hektare, dan pada Pelita 5 terjadi kebakaran hutan seluas 7.653,55 hektare Dinas Kehutanan NTT pada 1994. Sedangkan masih banyak kasus. Nah, walaupun banyak kasus terjadi uh, yang mengakibatkan kebakaran hutan yang lama, hingga kini belum ada upaya dan pengendalian yang cukup signifikan untuk pelaku-pelaku pembakaran hutan. Nah, ini adalah peta wilayah Kabupaten TTS, di mana sebagian besar dari wilayahnya itu adalah hutan, sehingga jika masyarakat ingin membuka lahan untuk menambah pendapatannya, maka masyarakat yang tidak bertanggung jawab akan membuka lahan dengan cara membakar hutan. Nah, hubungan konflik kebakaran hutan dengan budaya itu, yang pertama itu ada budaya tebas bakar, di mana budaya tebas bakar merupakan salah satu budaya masyarakat TTS yang sangat sulit untuk dihentikan. Jumlah pelakunya sangat banyak sehingga aparat penegak hukum tidak mampu mengendalikannya. Upaya penyuluhan pun terkesan sia-sia karena hanya didengar tapi tidak pernah dilaksanakan. Hingga kini budaya tebas bakar ini masih dilaksanakan oleh masyarakat TTS untuk menambah pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang berikut ada budaya berpindah lahan. Budaya ladang berpindah. Nah, ladang berpindah dilakukan pada lahan milik petani atau pada lahan negara yang masih kosong. Nah, ladang berpindah ini dilakukan karena merupakan cara bertani yang paling murah, di mana dengan cara ladang berpindah ini tidak diperlukan pupuk untuk bercocok tanam. Nah, budaya ladang berpindah ini sering menyebabkan kebakaran hutan karena pembersihan ladang dilakukan dengan cara tebas bakar. Nah, budaya yang berikut itu fire maniac, di mana fire maniac ini adalah budaya khas dari Nusa Tenggara, Timur Tengah Selatan lainnya yang sangat masih dilakukan juga oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab sampai sekarang, di mana api merupakan salah satu hiburan malam bagi mereka. Nah, api yang menyala di malam hari mendatangkan kesenangan tersendiri bagi masyarakat. Nah, umumnya pembakaran dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan hanya dilakukan oleh satu orang saja. Penyebab adanya budaya Firemania karena di desa atau di tempat mereka tinggal di Kabupaten Timur Tengah Selatan itu minim sekali sarana hiburan, sehingga masyarakat setempat berusaha mencari hiburan dengan pembakaran lahan. Nah, hubungan konflik kebakaran hutan dengan hukum, yaitu umumnya di TTS pelaku pembakaran hutan dan lahan selama ini tidak ditindak tegas. Namun ada satu jika oknum pembakaran hutan tertangkap, maka kebanyakan masyarakat dan pemerintah akan melakukan atur damai atau saling negosiasi untuk tidak menjebloskan pelaku tersebut ke dalam penjara. Namun pada dasarnya itu
Hal ini diatur pada Undang-Undang Nomor 21 pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1800 yang menegaskan jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku pencemaran atau perusak lingkungan yang dimana akan mendapatkan sanksi administrasi, sanksi perdata, pidana, dan tata tertib lainnya. Yang berikut solusi masyarakat TTS untuk mengatasi kebakaran hutan. Nah, solusi di sini adalah budaya yang dipakai untuk menanggulangi kebakaran hutan ada dua, yaitu budaya pembuatan sako dan budaya naik bona. Nah, budaya pembuatan sako adalah budaya pembuatan aliran api sebelum melakukan pembakaran lahan. Budaya pembuatan sako ini sering dilakukan sudah dilakukan sebelum Indonesia merdeka. Waktu itu pemerintah masih dipegang oleh raja-raja yang oleh masyarakat setempat disebut vetor. Umumnya sang raja sangat disegani karena masyarakat itu patuh untuk melakukan perintahnya. Kemudian ada budaya naik bano yang artinya kesepakatan adat yang menghentikan aktivitas pengolahan lahan termasuk aktivitas tebas bakar pada periode tertentu. Budaya naik bano ini juga merupakan budaya masyarakat setempat yang perlahan-lahan ditinggalkan seiring dengan hilangnya tokoh-tokoh masyarakat yang disegani di sana. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai permasalahan lingkungan yang terjadi di daerah saya, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih.